Pada week 5, session 5 di perkuliahan System Simulation and Modeling, kita akan membahas tentang Random Number Generator. Slide yang digunakan ini diadaptasi melalui dari buku yang berjudul Discrete Event System Simulations, chapter 7, di mana chapter 7 judulnya sama dengan slide yang akan kita bahas ini, yaitu Random Number Generation. Oke, jadi yang apa yang akan kita bahas di bagian ini? Pada intinya begini, bilangan random atau bilangan acak gitu ya, urutan bilangan random yang kita gunakan dalam simulasi itu merupakan salah satu elemen yang penting atau komponen penting dari sistem simulasi. Nah, jadi biasanya memang setiap bahasa pemrograman ataupun software simulasi itu akan menyediakan baik itu objek, mekanisme, atau fungsi tertentu untuk menghasilkan bilangan random ini. Nah, adapun penggunaan bilangan random itu sendiri sebenarnya ada banyak begitu ya kalau di simulasi. Beberapa contohnya misalkan waktu kemunculan suatu event, ya kan dia random biasanya ya, itu biasanya menggunakan random numbers ataupun variabel-variabel random lainnya yang ada di simulasi yang kita ingin modelkan tersebut, model yang kita ingin simulasikan tersebut gitu ya. Misalkan service time atau lama customer bersedia untuk mengantri, gitu juga bisa jadi random number gitu ya. Nah, dalam slide ini kita akan membahas apa saja yang termasuk di dalam metode gitu ya, metode mengenerate random number. Kemudian selain itu karena random number ini menggunakan metode tertentu, kita juga harus memastikan apakah bilangan-bilangan yang dihasilkan tersebut benar-benar berdistribusi random atau tidak. Kita akan memakai ada yang namanya frequency test dan juga autocorrelation test. Hampir semua variabel random dengan distribusi tertentu, misalkan eksponensial, Weibull, gamma, ataupun distribusi lainnya, itu bisa diturunkan atau diperoleh melalui suatu bilangan random berdistribusi uniform. Oke. Nah, jadi di sini kebanyakan yang kita bahas adalah lebih spesifik ke bagaimana mengenerate random number yang berdistribusi uniform. Lebih spesifik lagi, berdistribusi uniform dari continuous uniform ya, dari pada range selang tertutup antara 0 sampai 1. Oke. Nah, oleh karena itu nanti ada dua yang disebut statistical property gitu ya, atau kita bisa bilang karakteristik dari random number yang kita generate ini, yaitu pertama uniformity. Artinya karena kita mengenerate dia mendekati distribusi uniform, maka kita ya bilangan random tersebut, urutan bilangan random tersebut ya harus berdistribusi uniform. Nah, selain itu antar urutan yang ada di bilangan tersebut harus tidak memiliki dependensi satu sama lain atau diistilahkan dengan independence. Oke. Nah, contohnya sebuah bilangan random R begitu ya. Di sini diberikan notasi bilangan random, notasinya R. I itu merupakan indeks. Kalau kita punya 10 berarti I-nya dari 1 sampai 10. Jadi bilangan random RI. Dia kalau dalam hal ini dia harus independently drawn, artinya dia kalau dari berupa himpunan bilangan random begitu ya, dia harus memiliki
uniform distribution atau diambil dari sebuah set dari bilangan yang berdistribusi random dengan probability density function. Nah, di sini kita ketahui probability density function dari uniform distribution pada selang 0,1 adalah seperti ini, yaitu dia bernilai 1 untuk X bernilai antara 0 sampai 1, sedangkan kalau tidak ya 0 gitu ya. Jadi semua peluangnya sama, pada domain 0 sampai 1 ini. Oke. Nah, ekspektasi dari bilangan random tersebut ya semua bernilai setengah ya, karena dia adalah integral antara 0 sampai 1 x dx ya. Oke, ini teorinya. Nanti kita akan kembali lagi ke sini. Nah, sebelum kita bicara random numbers yang akan dihasilkan melalui metode ini, kita juga harus mengetahui bahwa yang kita hasilkan atau yang di-generate dari prosedur yang kita pelajari di slide ini disebut dengan pseudo random number. Oke. Jadi yang dimaksud dengan pseudo itu apa? Pseudo itu artinya dia tidak benar-benar random gitu ya. Remove the potential of true randomness. Artinya dia tidak benar-benar bilangan random. Dia hanya memiliki karakteristik atau karena dia mensimulasi atau mengimitasi properti dari random numbers, maka dia akan memiliki karakteristik secara statistik itu sama dengan random number yang dia imitasi ini. Yaitu di sini contohnya adalah uniform 0,1 gitu ya. Jadi dia memiliki karakteristik seperti ini. Oke. Nah, lebih spesifik lagi kita akan menghasilkan sequence of number antara rentang selang tertutup dari 0 sampai 1 gitu ya. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari. Adapun prosedur yang digunakan untuk menghasilkan random number ini, dia dikonsider baik jika memenuhi beberapa hal ini. Yang pertama, bisa dilakukan dengan cepat gitu ya. Karena random number kan diperlukan di banyak proses begitu ya. Jadi bisa jadi generate random number-nya itu bisa banyak dan berkali-kali. Jadi harus cepat prosedurnya. Kemudian selain itu juga harus portable atau bisa dipindah-pindah ya, karena bisa jadi yang menjalankan simulasinya tidak ada di satu komputer gitu ya. Bisa jadi di beberapa komputer ataupun bahkan sistem operasi juga bisa. Beberapa sistem operasi. Kemudian suatu random number itu dikatakan baik jika dia mempunyai cycle yang cukup panjang. Nah, karena kita bisa bicara pseudo random number, jadi random number yang kita hasilkan ini kan misalkan ya 0,1, 0,2, 0,5, 0,3, 0,1 lagi, 0,2 lagi, 0,5 lagi. Nah, ini kan terjadi perulangan cycle gitu ya. Nah, artinya ini tidak begitu bagus random number-nya karena cycle-nya pendek. Yang bagus adalah yang memiliki cycle yang panjang. Kemudian bisa direplikasi. Nah, supaya apa? Supaya bisa nanti ketika kita membandingkan dua sistem yang sama, dia menggunakan random number yang sebenarnya dia random tapi bisa kita ulangi nilai random yang keluar tersebut gitu. Kemudian ya tentu bisa mengaproksimasi properti statistik dari uniform di sini dicontohkan karena dia kita bikinnya yang uniform antara 0 dan 1 gitu ya. Selain itu juga independence antara satu nilai random dengan nilai random lainnya. Oke, berikutnya di sini terdapat 3 teknik atau prosedur yang akan kita pelajari untuk mengenerate random numbers gitu ya. Yang pertama ada linear congruential method atau linear congruential generator, itu juga sama ya. Ini dua metode yang sama. Nah, linear congruential generator ini atau LCG ini
juga punya pengembangan namanya Combined Linear Congruential Generator. Nah, ini GLCG. Kemudian ini mekanisme ini bisa menghasilkan random number dengan cycle yang lebih panjang daripada yang sebelumnya. Nah, begitu pula juga teknik random number stream. Ini nanti hubungannya dengan bagaimana memilih, nanti kita akan kenal ada terminologi namanya seed. Seed untuk mengenerate linear random number menggunakan metode yang sama, tapi bisa menghasilkan banyak nilai random yang berbeda-beda. Okay. Berikutnya, linear congruential method atau linear congruential generator (LCG) merupakan salah satu teknik begitu ya yang banyak digunakan untuk menghasilkan bilangan random. Nah, LCG ini linear congruential generator ya, LCG ini pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan bernama Lehmer pada tahun 1951. Nah, pada dasarnya LCG ini merupakan mekanisme untuk menghasilkan sebuah deret bilangan integer gitu ya, x1, x2, x3 sampai xm-1. Oke, nah bilangan integer ini nanti digenerate dengan formula yang berikut ini, yaitu xi plus 1. Jadi yang kalau x0-nya itu adalah xi, berarti xi plus 1 adalah x1. Jadi i-nya 0, i plus 1-nya adalah 1. xi plus 1 sama dengan a kali xi plus c modulo ini sisa hasil bagi ya, modulo m. Nah, nanti parameter-parameter seperti a, c, m, dan berarti yang pertama kali x-nya yaitu x0 itu yang akan menentukan seperti apa statistical property dan cycle length dari random number yang dihasilkan formula tersebut. Jadi ini adalah parameter yang kita harus setting. Ada sebenarnya nilai best practice-nya, tapi biasanya di software itu kita tidak perlu nyeting lagi, jadi mereka sudah siapkan gitu ya. Nah, dari sini kita kan baru dapat nilai integer begitu ya, integer dari 0 sampai m-1 gitu ya, i sama dengan 0 sampai i sama dengan -1. Jadi nanti kita akan bagaimana kita mengenerate dia supaya dia berdistribusi uniform antara 0 dan 1 gitu ya. Nah, caranya adalah nanti kita generate random number yang R ini, R berdistribusi uniform antara 0 dan 1 ini ya. Dengan cara adalah nilai xi yang tadi, yang sudah berdistribusi random tadi, yang sudah random number tadi, dibagi dengan nilai m, dibagi yang modulonya tadi. Maka kita akan dapat nilai antara 0 dan 1. Oke, berikut ini adalah contoh ya penggunaan LCM ya, linear congruential method tadi. Jadi di sini dicontohkan menggunakan x0-nya nilainya 27, a-nya 17, c-nya 43, m-nya 100. Jadi kita akan bisa mengenerate 100 nilai random begitu ya, yang akan nanti setelah kita konversi menjadi nilai R ini, dia akan berdistribusi mendekati distribusi uniform antara 0 dan 1. Nah, seperti itu. Jadi basicnya sederhana, kita tinggal ambil formula yang tadi, yaitu ini, masukkan nilai masing-masing ya, xi berarti x0 pertama kali kan, 0, a 17, c 43, modulo m, modulo 100. Nah, ini contohnya, dapat wah gitu kan, 7752 dan seterusnya gitu. Tentu ini tidak reliable ya untuk simulasi karena nilai m ini terlalu kecil, jadi nilai randomnya tidak cukup untuk membuat simulasi yang kompleks. Tapi ini hanya sebagai contoh saja. Baik, jadi nanti pada intinya nilai random yang dihasilkan oleh pseudo random number generator itu sebisa mungkin mendekati sifat atau properti dari uniform random dan independence gitu ya, karena kita menggenerate
uniform random number yang mendekati distribusi uniform random antara selang 0,1, 0 sampai 1. Nah, selain itu terdapat juga beberapa karakteristik lain begitu ya yang bisa digunakan sebagai indikator apakah metode tersebut mengenerate random number dengan baik atau tidak. Oke, yang pertama itu ada namanya maximum density. Oke, nah karena kita mengenerate suatu bilangan random berdistribusi uniform antara 0 dan 1. Jadi kalau kita punya selang 0 begitu ya, selang tertutup 0 dan 1. Dan nanti masing-masing bilangan randomnya itu di sini R1, R2, R3, R4, R5, R6. Nah, ini selangnya ini antar bilangan random ini rata-ratanya tidak boleh terlalu besar. Tidak boleh terlalu ada gap yang besar gitu ya. Karena misalkan, nah ini mencerminkan distribusi random uniform dengan baik. Tapi kalau selang yang satu lagi misalkan yang seperti ini. Semua di sini dia. Di sini. Nah, sedangkan di sini jauh sekali R1, R2, R3 gitu ya. Nah, di sini R7-nya di sini. Nah, ini nggak bagus seperti ini. Nah, kemudian berikutnya ya. Oke. Namun gini. R ini bilangan random yang menyerupai uniform random antara 0 1 ini sebenarnya kan merupakan pemetaan satu-satu ya dari X yang bernilai diskrit. Nah, ini juga perlu dipahami bahwa dia mungkin ini perlu supaya tidak terlalu banyak gap gitu ya, tidak terlalu besar gapnya. Apa yang perlu dilakukan? Ya seringkali menggunakan nilai modulo M-nya yang besar ya. Biasanya 2 pangkat 31 atau 2 pangkat 48 gitu ya yang menjadi dipakai karena untuk sebagai nilai modulo M dari formula yang tadi. Oke. Nah, nilai ini juga menentukan yang namanya maksimum period tadi ya. Apakah seberapa panjang suatu random number sequence-nya itu dihasilkan sampai dia melakukan perulangan terhadap pola yang sama di sebelumnya gitu. Nah, ini dengan pemilihan nilai M itu juga menentukan. Selain itu juga nilai parameter seperti A, C, dan X0-nya juga menentukan seperti yang dilihat di formula sebelumnya. Nah, mengapa nilainya dua pangkat gitu ya? Nah, ini karena komputer itu biasanya merepresentasikan sebuah bilangan itu dalam representasi binary. Misalkan kalau 0 ya, kalau 3 biner ya, 000 ini 0. 001 ini 1. 010 ini 2 gitu ya. 011 ini 3. Nah, ini sistem biner yang dipakai di komputer. Jadi akan lebih cepat dan efisien untuk operasi modulo jika nilai M-nya ini merupakan kelipatan dari pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat. Nah, ini semakin besar semakin cycle dari bilangan randomnya semakin sedikit gitu ya. Cycle-nya ya semakin lama dia semakin banyak semakin banyak bilangan random yang dihasilkan tanpa menjadi sebuah perulangan dari pola yang sudah muncul sebelumnya. Oke, untuk combined linear congruential generator ini saya tidak akan jelaskan secara detail karena kita biasanya tidak hitung lagi pakai tangan, tidak hitung on hand lagi gitu ya. Tapi ini biasanya diimplementasikan di software-software yang lebih baru gitu ya. Mengapa begitu? Karena begini. Jadi kemampuan komputer itu kan semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah,
Selain itu juga kompleksitas sistem yang kita bisa simulasikan itu juga semakin tinggi kompleksitasnya. Jadi kebutuhan untuk bilangan random ya belum menghasilkan bilangan random dengan periode perulangan yang lebih panjang itu diperlukan. Nah, jadi kita tahu memang LCG itu Linear Congruential Generator itu menghasilkan mekanisme yang cepat dan menghasilkan bilangan random yang baik gitu ya dengan perulangan yang pola berulang yang cukup panjang, cycle-nya panjang gitu ya. Nah, tapi itu masih tidak cukup untuk yang simulasi-simulasi yang lebih baru gitu ya. Jadi ada mekanisme mengkombinasikan beberapa LCG. Nah, di sini ada formulanya nanti kita akan lihat. Jadi, mengkombinasikan dua atau lebih multiplikatif congruential generator. Multiplikatif itu artinya yang LCG tapi C-nya bernilai 0 gitu ya. Nah, di sini kita akan kenal ada namanya variabel random baru yaitu X yang dihasilkan ada tambahan indeks yaitu kalau tadi cuma XI kan yang dihasilkan oleh setiap satu congruential generator, satu LCG. Nah, sekarang kita punya K jumlah generator. K generator, K LCG. Jadi kita akan punya X1, XI1, XI2 sampai XIK. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam rumus yang akan kita lihat berikutnya. Oke, jadi di formula ini, nah inilah cara mengenerate XI yang baru. Dimana di sini kita pakai formula yang tadi ya. Kita ada K, sejumlah K LCG, di mana masing-masing K ini ada settingan sendiri gitu ya. Kemudian kita masukkan dia ke formula ini, maka kita akan dapatkan nilai R yang baru dengan ketentuan seperti ini. Oke, nah periodenya juga jadi lebih panjang, tergantung jumlah K yang kita miliki ini. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ini contohnya saja. Saya tidak akan meminta menghitung dengan manual begitu ya untuk yang combine. Mungkin yang kalau yang LCG biasa bisa kita bikin contoh untuk hitung secara manual. Tapi kalau ini ya ini capek sih ngitungnya. Jadi silakan dilihat aja, digunakan sebagai contoh bahwa ini adalah untuk mendapatkan periode yang jauh lebih panjang, periode cycle daripada yang LCG biasa. Selain metode multiple LCG tadi ya, kita juga bisa menghasilkan kombinasi beberapa LCG dengan hanya mengganti seed value-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan seed value? Di formula tadi kan ada yang disebut ada bagian yang namanya X0. Nah, X0 ini merupakan nilai seed value yang sering dipakai juga dimodifikasi sedemikian hingga kita bisa menghasilkan nilai banyak nilai bilangan random yang lebih panjang lagi cycle-nya gitu ya. Nah, salah satunya adalah ya kita menggunakan random number stream sebagai seed gitu ya. Jadi kita punya katakan kita mulai seed yang nilainya 0, 1 sampai P gitu ya. Nah, ini semua nilai sequence ini ya merupakan bilangan random juga gitu ya. Nah, itulah yang kita bisa lakukan salah satunya untuk menghasilkan random number yang lebih panjang cycle-nya. Nah, urutannya ini random number untuk seed ini disebut juga dengan random number stream. Oke. Nah, kenapa sih itu? Buat apa sih kita perlu menggunakan pseudo random number? Nah, ini belum dijelaskan tadi ya. Jadi ketika kita membandingkan dua sistem atau dua alternatif, misalkan skenario 1 dengan skenario 2 gitu ya. Nah, skenario 1 bisa jadi misalkan contohnya, oh ini pakai satu server, ini atau satu kasir, ini pakai dua kasir. Nah, ketika satu server, kita memang generate sebuah misalkan rate kedatangan customer-nya eksponensial begitu ya. Tapi kalau nilai randomnya berbeda dengan yang di bawah, bisa jadi analisanya ada sedikit bias gitu ya. Meskipun in the long run harusnya kurang lebih nilai random tersebut kalau sistemnya stabil sama gitu ya.
Tapi kalau memang bisa pakai nilai random yang sama juga, tapi dia memang memiliki sifat random itu, ya nggak apa-apa, ini akan lebih memberikan perbandingan yang lebih fair gitu ya. Oke, ya sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa dalam membuat pseudo random number, asumsi yang harus terpenuhi dari metode random number yang dihasilkan dari metode pseudo random number tersebut adalah, pertama dia harus berhasil mengenerate random number yang terdistribusi uniform, atau istilahnya kadang-kadang digunakan uniformity-nya, memenuhi uniformity-nya. Nah, kedua adalah dia antara satu bilangan random dengan bilangan random yang lainnya itu independence, tidak ada korelasi, ya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa tipe tes statistik yang bisa digunakan untuk menguji asumsi tersebut. Nah, asumsi apa? Asumsi dari random number yang tadi ya, asumsi uniformity dan asumsi independence gitu ya. Nah, ada dua nanti, yaitu frequency test dengan autocorrelation test. Nah, untuk uniformity, masing-masing tes itu mengecek uniformity dan independence gitu ya. Nah, di situ ada hipotesa yang harus diajukan gitu ya. Nah, untuk uniformity hipotesanya itu ada null hipotesisnya atau hipotesis base hipotesisnya dan alternatif hipotesisnya. Null hipotesis adalah nanti kita memiliki hipotesa bahwa RI itu adalah, atau nilai random yang kita hasilkan itu memiliki distribusi yang sudah mendekati uniform antara 0 dan 1. Jadi kalau kita gagal menolak null hipotesis, artinya kita mengambil kesimpulan bahwa evidence untuk mengatakan bahwa ini dia tidak uniform, tidak terdistribusi uniform itu tidak cukup. Artinya ya dia terdistribusi uniform, begitu ya bahasa statistiknya. Kemudian untuk testing yang independence itu artinya kita akan mengajukan null hypothesis dan alternative hypothesis sama. Null hypothesisnya adalah RI itu memiliki statistical karakteristik independence terhadap nilai random yang lainnya di dalam sequence tersebut. Nah, alternatifnya adalah ya dia tidak memiliki saling dependensi begitu ya, jadi tidak independen. Nah, kalau kita gagal menolak H0 artinya kita menerima bahwa dia tidak memiliki dependensi antara satu nilai dengan yang lainnya. Oke. Itu hipotesisnya juga perlu dipahami apa artinya nanti, karena kita akan membuktikan hipotesis ini diterima atau ditolak gitu ya, yang H0-nya. Kemudian ada juga parameter namanya alpha yang menunjukkan probability of rejecting H0 when it's true. Artinya peluang kita menolak H0, artinya kita bilang misalkan kalau menolak H0 dia tidak uniform, padahal sebenarnya dia uniform. Itu probability-nya dilambangkan dengan alpha. Biasanya nilainya 0,05 gitu ya. Oke, sebelum kita melakukan pengujian, kita harus tahu juga nih kapan pengujian atau tes terhadap dua karakter tadi harus dilakukan, kapan tidak. Yang pertama, kalau memang random number-nya itu di-generate menggunakan simulation language yang kita sudah yakin begitu ya, sudah yakin saat sudah diujikan di software tersebut gitu ya. Jadi kita tidak perlu melakukan tes itu lagi. Jadi kita bisa yakin bahwa nilai randomnya ya pasti berdistribusi uniform dan independence. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tapi kalau generatornya, misalkan kita develop generator sendiri, itu kan berarti generator yang kita develop itu belum terdokumentasi secara umum gitu ya, belum dikenal banyak orang, ya harus kita buktikan bahwa generator tersebut bisa menghasilkan bilangan random yang uniform dan independence. Selain itu berapa spreadsheet program, berarti ada orang yang bikin algoritma di spreadsheet gitu, juga ada yang sharing, itu yang kita harus cek juga gitu ya, tes dulu hasilnya. Nah, kemudian untuk
tipe-tipe tes yang bisa dilakukan. Ada yang namanya theoretical test, ada yang namanya empirical test. Kalau theoretical test ini lebih ke biasanya untuk menghitung panjang cycle-nya ya. Nah, ini bisa pakai theoretical test di mana kita cuma perlu mencari tahu nilai parameter yang digunakan, M, alpha, sama C. Jadi kita nggak perlu benar-benar generate numbers bilangan randomnya. Nah, kalau empirical test biasanya ya untuk tes yang seperti yang akan kita bahas ini, yaitu uniformity test dan independent test, di mana kita mengenerate random numbersnya, kemudian kita uji secara statistik. Oke, yang pertama frekuensi test. Frekuensi test ini digunakan untuk test of uniformity atau mengetes apakah random number yang dihasilkan itu sudah berdistribusi uniform atau tidak. Ada dua ya, ada yang namanya Kolmogorov-Smirnov test dan ada yang chi-square test. Nah, sebenarnya Kolmogorov-Smirnov ini juga dikenal dengan KS test. Dia biasanya digunakan untuk mengecek normalitas ya, normality. Tapi di sini bisa juga digunakan untuk mengecek uniformity. Nah, nanti kita lihat gitu ya. Oke, KS test. KS test pada dasarnya begini. Kita akan membandingkan CDF dari suatu uniform distribution. Nah, CDF-nya seperti apa dengan empirical CDF atau empirical dari bilangan random yang kita CDF dari bilangan random yang kita hasilkan. Nah, dari N observasi. Kalau CDF-nya itu bisa berdasarkan tes statistik di KS test ini bisa memenuhi bahwa dia memiliki distribusi sama dengan si CDF-nya uniform random distribution, ya kita bisa bilang dia mendekati distribusi tersebut, distribusinya si bilangan random yang kita hasilkan, si R ini. Oke. Nah, jadi tes statistiknya biasanya dihitung dengan D ini ya, nanti kita lihat. Kemudian kita bisa menggunakan tabel A8 yang ada di buku untuk menguji apakah titik ujinya ini dengan titik yang ada di tes statistiknya ini posisinya di mana. Kalau dia kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama titik uji berarti gagal tolakan 0 gitu ya. Nah, hanya saja ini KS test ini dia non-parametric test. Non-parametric test itu lebih robust untuk digunakan. Jadi tidak perlu memenuhi asumsi yang ribet-ribet begitu ya. Basically apapun datanya bisa digunakan KS test ini karena dia non-parametric test. Hanya saja seringkali ada bias yang cukup tinggi yang perlu diperhatikan kalau pakai pendekatan non-parametrik gitu ya. Jadi kadang-kadang beberapa peneliti begitu menyarankan jangan pakai yang non-parametrik. Kalau bisa pakai parametrik, ya pakai yang parametrik gitu ya. Tapi kalau memang tidak bisa ya nggak apa-apa juga gitu ya. Oke, nah di sini dicontohkan kalau kita punya 5 bilangan random ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langkah-langkah dari KS test pertama kita urutkan dulu nilai bilangan random itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sekarang kita I per N ini sebenarnya menunjukkan kalau dia terdistribusi uniform, harusnya yang kecil tuh nggak jauh-jauh dari 0,2. Yang berikutnya 0,4, 0,6, 0,8, 1. Karena dia hanya ada 5 gitu ya. Jadi makanya begini rentangnya. Kemudian kita akan menghitung D+. D+ itu adalah nilai maksimum antara I per N dikurangi RI. Berarti I per N yang ini ya, yang atas ini. Dikurangi RI yang ini. Berarti ini kurang ini 0,15, 0,26, 0, nah ini kenapa hanya min saja? Karena gini, ketika nilainya negatif, kita tidak tulis dia. Kita tidak pakai di sini ya. Maka di min saja dia biasanya ditulisnya. Oke, nah ini 0,907. Nah, kita ambil nilai maksimumnya dari semua nilai yang ada di sini ya, yang di baris ketiga ini. Ternyata yang ini 0,26. Itu ada D+. 0,26. Kemudian kalau yang D min itu yang ini, yaitu RI min I min 1 ya. Jadi kalau dia mulainya 1 min 1 0 kan, 0 bagi N berarti kan 0, 0,05 dikurangi 0 berarti tetap 0,05. Kemudian yang ini
I min 1 berarti sekarang 2 ya. Seper n. Berarti yang ini ya 0,2 ya. 0,14 dikali 0,2 kan negatif. Berarti tulisnya min aja kayak gini. Kemudian yang berikutnya yang ini 0,4 dikurangi 0,44 dikurangi 0,4. Jadi 0,04. 0,81 dikurangi 0,6, 0,21, 0,93 dikurangi 0,8, 0,13. D min adalah nilai maksimum juga dari yang ini. Yang baris keempat, berarti dapatnya yang ini. Nah, D atau titik ujinya ini adalah maksimum antara D plus dan D min. Jadi 0,26 sama 0,21 ya lebih besar 0,26. Kemudian dengan memilih alfa 0,05, jadi ya ini peluang mereject H0 padahal dia benar nih, kita pilih 0,05, ini standar. Jadi kita lihat tabel tadi ya, tabel 8. Nah, D alfanya kita dapat 0,5. Ternyata nilai D yang kita uji kurang dari D alfa ini, artinya kita gagal tolak H0 gitu ya, not rejected. Artinya apa? Kalau gagal tolak H0 artinya H0 itu kan dia berdistribusi uniform gitu ya, bilangan random ini. Berarti kita bisa simpulkan bahwa menurut KSTS bilangan random ini berdistribusi uniform. Oke, untuk yang chi-square ini sama ya tujuannya, yaitu menguji apakah random number tadi berdistribusi sama uniform atau tidak. Kalau chi-square test ini biasanya lebih akurat daripada KS-test gitu ya, karena dia termasuk parametric test. Nah, di mana jumlah observasinya tidak boleh harus lebih dari sama dengan 50 gitu ya. Nah, cara menghitungnya kita akan menghitung ini titik ujinya chi-square adalah sigma dari OI ini ya yang nilai random variabelnya. EI ini adalah yang seper n tadi ya. Satu I-nya ya berarti dari 1 kemudian 2. Nah, ini baru dibagi EI. Nah, ini silahkan dicek contohnya di buku. Nah, nanti setelah dapat nilai ini, kita cek nilai titik ujinya ya, X-nya di tabel A6 ini. Baru kita bandingkan si nilai yang titik ujinya, titik yang statistik ini dengan titik yang kita mau uji ini. Ya, sama kalau dia kurang dari sama dengan ini, berarti gagal tolak H0 gitu ya. Oke. Sudah, ini ada silakan kalau mau tahu detailnya bisa cek di link YouTube ini. Oke, nah tadi sudah uniform test ya. Sekarang ini terkait pengujian apakah nilai random yang dihasilkan itu independen atau tidak gitu ya, atau punya korelasi antar satu nilai dengan nilai yang lainnya atau tidak. Maka tes yang digunakan namanya juga ini ya, related ya, autocorrelation test. Autocorrelation test ini dilakukannya begini. Katakan kita punya nih, bilangan random gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini bilangan random ke I sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita akan menguji nih, apakah yang ini dengan yang ini ya, misalkan I sama dengan 3 gitu ya. Berarti di sini ada M-nya 2. Berarti ada T1, 3, kemudian yang kelima, ini punya korelasi atau tidak. Nah, tes ini disebut autocorrelation test, di mana kita akan punya parameter yaitu I yang mulai dari yang mana, kemudian M atau lag-nya ya, seberapa jangka berapa dia kita uji apakah ada korelasi atau tidak. Nah, angka korelasinya itu diberi nama rho IM, artinya dari I dengan lag sebanyak M gitu ya. M, I plus M, I plus 2M sampai I plus M besar plus 1, di mana M besar ini adalah jumlah lag yang paling besar yang mungkin sehingga dia masih kurang dari total bilangan random yang kita punya, kurang dari sama dengan N gitu ya. Nah, nanti hipotesanya adalah null hipotesisnya adalah rho IM nilainya 0. Artinya apa? Dia merupakan dia independen begitu ya. Independen terhadap semua tadi ya. Yang ini dan ini tidak ada saling berkorelasi gitu ya. Tapi alternatif hipotesisnya adalah rho IM tidak sama dengan 0. Artinya ada korelasi antara satu I dengan I lainnya yang dibatasi oleh M ini.
Oke. Nah, untuk nilai M yang cukup besar, maka estimatornya, atau ini kan yang kita hitung dari sampelnya ya, akan mendekati dengan nilai, ini ya, estimatornya akan mendekati nilai dari populasinya gitu ya. Oke, jadi di sini sekarang perhitungannya. Nah, kita tes statistik yang kita gunakan adalah tes Z gitu ya, distribusi normal gitu ya. Nah, jadi kita akan hitung nilai rho IM dan nilai sigma rho IM gitu ya. Nah, ini formulanya. Formulanya kita perlu nilai M-nya, kita perlu nilai randomnya per masing-masing untuk dari sequence yang pertama sampai sequence ke M gitu ya, dikurangi 0,25. Oke, kemudian yang sigma IM-nya ya ini rumus pakom saja, tinggal masukkan angkanya. Nah, selain itu juga ada keterangan di sini bahwa kalau dia berkorelasi ya, rho IM lebih dari 0, ini menyatakan positif korelasi. Artinya gini, ketika nilai I itu yang sebelumnya misalkan bernilai tinggi, semakin naik gitu ya, maka IM, I plus M itu akan juga ikut naik gitu ya, ikut tinggi gitu ya. Ada korelasi positif di sini. Sedangkan kalau rho IM nilai kurang dari 0, ini ada korelasi negatif. Artinya ketika nilai I itu yang pertama itu kecil, maka yang ke berikutnya yang kita hitung korelasinya itu yang ke I plus M itu cenderung naik gitu ya. Kalau yang ini kecil, yang ini cenderung tinggi gitu ya. Nah, itu adalah negative correlation atau terbalik gitu ya. Nah, untuk contoh ini mungkin sederhana saja ya. Misalkan kita ngecek I-nya yang ketiga, ke-8 sama 13. Artinya ini output dari buku, coba dicek space 265. Silakan dicek angka-angkanya ini ya. 3 artinya yang I pertamanya. 8 artinya yang ke I plus M-nya. Berarti M-nya adalah 5 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. I-nya mulai dari 3, M-nya ke 5, jumlah N-nya total 30. M besarnya makanya 4 ya. Karena I plus 4 kali M ya, sampai dia 20 berapa jadinya? 23, 8, 27 ya. 8, 13, 12, 5, 17, 22, ya 27, 27, 28 lah. Ya ini ya. Jadi ini di total di sini. Sesuai rumus tadi ya. Nah, nanti setelah dapat nilai rho-nya, rho IM, dihitung juga nilai sigmanya, baru kita hitung titiknya, titik ujinya ya. Kita dapat ini. Nah, kemudian kita cari di tabel Z gitu ya. Yang alfanya, nah ini dia karena dia two tail, jadi alfanya yang dibagi 2, 0,025. Artinya apa gini? Ketika dia nilai ujinya ini berada antara min 1,96 dan 1,96, berarti dia masih berdistribusi, masih dalam range distribusi normal sini ya. Contohnya ya yang ini berarti dia di sini. Min 1,516. Artinya kita ini masih area H0-nya. Artinya kita gagal menolak H0 yang artinya dia tidak ada korelasi gitu ya. Oke. Selain ya memang algoritma tadi ya, metode autocorrelation test itu bagus untuk mengecek apakah ada autokorelasi atau tidak. Tapi dia tidak begitu sensitif kalau nilai M-nya itu kecil gitu ya, nggak begitu kelihatan. Jadi selain itu juga kalau misalkan kita, oh ya tadi kan yang kita cek cuma M sama dengan 3 gitu ya, M sama dengan berapa tadi? M sama dengan 5 ya. Nah, kalau M-nya sama dengan 2, itu kan kita perlu cek juga gitu ya. Karena yang urutannya berbeda. Jadi mencoba banyak autocorrelation justru mengurangi keakuratan dari tes tersebut. Jadi kalau di sini dilihat, kalau kita melakukan 10
independent sequence yang dengan berbeda-beda M-nya, kita yang awalnya confidence intervalnya adalah 0,95 jadi 0,6. Artinya ada 40% peluang kita tidak mendetek dengan baik pola autocorrelation-nya gitu ya. Oke, ya jadi sekian ya. Memang ini singkat penjelasannya. Lebih detail silahkan dicek di buku. Hanya saja ini kita bisa bilang pada slide ini kita sudah membahas pertama bagaimana mengenerate random number gitu ya. Nah, yang lebih spesifik uniform antara 0 dan 1. Karena nanti ini random number ini akan berguna di pembahasan berikutnya. Karena semua akan bermula dari sini. Random number antara 0 dan 1 ini. Selain itu juga random number tersebut kita juga sudah tahu cara mengujinya, apakah dia sudah benar random, terdistribusi uniform dan independen atau tidak. Oke. Nah, beberapa hal yang penting yang perlu diamati di sini adalah banyak random number generator yang available, tapi ya kita harus tetap uji kadang-kadang ya, karena kita khawatir kalau dia tidak uniformly distributed, tidak independent, takutnya kita menggunakan random number yang salah, analisa kita jadi salah. Chapter ini hanya provide basic saja, jadi kalau perlu eksplorasi lagi kalau memang pengen mengetahui lebih dalam. Oke, ya, nah meskipun ini ya tes-tes tadi ya, meskipun dia sudah melewati tes uniformity, independence, tetap saja masih ada peluang bahwa kita belum membaca ada beberapa pola-pola uniformity yang ternyata dia sebenarnya tidak uniform, yang kita tidak detect gitu ya, atau dia tidak independent, tidak bisa detect dengan tes statistik tersebut. Ada peluang tersebut. Oke. Ya, demikian perkuliahan untuk slide yang ini. Nanti kita lanjut di slide yang berikutnya.